Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Nggih, niki pengalaman yang pernah saya alami di tahun 2001. nggih. Ndak tahu ini amalan rutin istiqomah setelah sholat baca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, atau surat-surat pendek ataupun sholawat. Saya tidak kepingin mendapatkan sesuatu dari bacaan yang saya baca, yang saya amalkan. Akan tetapi lambat laun dari tahun ke tahun, ketika bertemu seseorang itu di dalam hati perasaan, tidak tahu ini perasaan atau jin atau memang ada yang membisiki ataukah itu dari Allah melalui wahyunya malaikat yang disampaikan kepada saya. Jadi bisa mengetahui kejelekan-kejelekan orang yang bertemu ataupun kebaikan-kebaikan yang bertemu kepada saya. Dan itu beberapa kali saya Alami. dan saya buktikan langsung. Saya tanya yang bersangkutan. Ngapunten Gus, ngeten. Saya di rumah didatangi teman dari Pasuruan. Dan teman yang di Pasuruan itu saya telepon. Sampean kepingin ngerti lek aku iki iso. Saya sampai bilang seperti itu. Langsung saya telepon, saya tunjukkan kepada tamu yang ada di rumah. Mas, ibu sampean wis gak ono, meninggal. Nggih, sampean dikongkon nang makame ibu sampean. Loh, sampean kok ngerti Mas? Gak ngerti. Jawab saya seperti itu. Yang kedua, sampean kepingin rumane, tak dudukno orang lain lagi saya telepon, saya info. Mas, ibu sampean wis gak ono. Sampai detik ini ke 100 harinya mungkin sampean durung tahu nang makame. Nggih. Lah tamu yang satunya itu heran melihat saya seperti itu. Dalam pikiran dan benak hati saya tidak kepingin seperti ini, tapi ketika ditanya ini, Mas lek aku ya apa? Saya tidak bisa jawab. Terus lek sampean Uber semakin dikejar dengan pertanyaan saya seperti apa, habis ngapain, saya tidak tahu. Apakah itu maunah, istidrot, atau amalan-amalan yang pernah saya lakukan? Gitu ya. Yang kedua, sampai saya seperti ini Gus, mungkin ini bacaan Yasin. Saya tidak mengamalkan setelah sholat. Mungkin ini Waqiah, tidak saya amalkan. Iki mungkin sholawat, tidak saya amalkan. Sampai 40 hari, sampai 30 bulan, sampai 1 tahun saya tidak mengamalkan itu. Tapi saya termenung. Dalam hati saya berpikir seperti ini, kalau saya tidak ngaji, tidak baca, tidak wirid, jarene kiai, Gus, Ustadz, amalno sholawat, zikir, sing penting eling nang pangeran. Apakah eling nang pangeran itu juga melalui zikir atau baca Quran? Itu Gus. Yang ketiga, dulu pernah bilang seorang kiai, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka mengetahui Tuhannya. Apakah mengetahui diri saya di hadapan ini ada saya? Oh iki lo wujudku, kembaranku, ya iki pangeranku. Opo iki ketika saya bertemu ero awakku dewe, ya iki aku sing ero pangeran iki. Ngoten nggih. Napa ngoten? Nggih. Matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amaliyah apapun bila mana diwadifahkan, ini konteksnya kita tidak membahas tentang dinul haq ya,
konteksnya. Konteks pertanyaan pertama. Siapapun ketika kita mengamaliyah bacaan apapun, itu diwadifahkan, diistiqomahkan, pasti akan memunculkan satu karomah. Apa sih karomah itu? Karomah adalah satu kemuliaan dari Allah. Yang dengan karomah itu nanti akan bisa memberikan warid kabar terhadap kita terkait masalah apapun, sesuatu yang belum akal ketahui, atau sesuatu yang belum terjadi, atau sesuatu yang sedang terjadi. Yang terjadi itu di luar kita. Contoh ingkang panjenengan contohaken mau, itu ada warid yang ada di dalam jagatnya hati ruhaniyah jenengan, meletupkan satu bisikan atau bahasa habar yang menghabarkan tentang masalah apa yang jenengan telepon wau. Dan atau gini, ada tamu, entah tamu orang yang jenengan kenal atau tidak kenal, dia akan curhat terhadap jenengan. Sebelum tamu itu mengutarakan perkara curhatannya, Anda sudah dikasih tahu Allah apa yang akan curhatkan. Akhirnya Anda meletus dulu, membahas dulu. Akhirnya jenengan sebagai tamu diem sambil ngetutno alur ceritanya itu yang persis jenengan alami di situ. Lah, ini bisa dikatakan seakan-akan tahu sebelum dan sesudah atau sedang perkara ini jatuhnya ada di makom muka syafa. Walaupun tidak konteks kita tidak terhadap dinul haq loh. Bisa. Ini namanya karomah. Sekarang aku tanya, karomah itu makhluk bukan? Makhluk. Manakala ini jenengan sertakan sirul asror, ini menjadi hidayah, tidak menjadi istidraj. Manakala tidak kita sertai dengan sirul asror, jelas istidraj. Cuman kita saat itu tidak merasa kalau ini penglulune Gusti. Nah, kita tidak akan pernah mengatakan penglulu, karena apa yang kita baca adalah surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan Quran atau bacaan wirid yang selalu kita istiqomah. Ini kalau tidak diistiqomahkan nggak akan muncul namanya karomah. Saya tidak mengatakan jenengan menyertai sirul asror atau tidak pada saat itu, enggak. Cuman saya menggambarkan kalau disertai sirul asror tidak menjadi istidrat tapi hidayah. Jadi karomah itu akan jadi hidayah. Jadi warid itu tadi jelas dari minallah. Tetapi ketika saat itu kita belum memegang sirul asror dan melaksanakan dan menyertakan di dalamnya, maka jelas itu adalah istidrat, prosesi dari warid minasyaiton. Maaf. Mungkin bisa dibuka di dalam bab masalah istidrat dan hidayah di hikam, ya, atau bab warid. Itu ada dua, ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Tapi kita pada saat itu tidak akan merasa kalau itu songko nafsu, nggak merasa. Bapak Ibu hadirin, ini akan menjadikan hidayah bukan istidrat manakala disertai sirul asrar.
kita akan memegang sirul asrar kalau sudah konteksnya masuk di dinul hak. Paham nggih? Yes, itu satu. Dua, apakah bisa membaca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai fasilitas untuk ingat pada Allah? Bisa, manakala Anda itu menyertakan sirul asar. Kuncinya ada di situ semuanya. Sebab yang saya katakan dzikir secara lugat itu ingat, secara istilah adalah hati ruhaniah jenengan iku sadar dan menyadari lewat iman atau rasa bahwasanya hanya Sang Yang Tunggal itulah yang sebagai peran, yang berperan hanyalah Allah. Itu namanya dzikir. Yang terakhir, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Apakah ketika saat aku kholwat ketemu dulur kula, awak kula iku sing dikatakan kenal? Bukan, Pak. Mohon maaf ya, saya luruskan. Ini lewat surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, wa utawi hidup iku Allahu, utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Yang dimaksud esa, yang dimaksud tunggal, yang dimaksud ahad, iku prosesnya Anda harus kenal dirimu. Sing dimaksud dirimu adalah hidup dalam dirimu itu. Apakah hidup aku sebab dihidupkan, ataukah hidupku itu Allah? Nah, ini yang dimaksud kenal di situ. Bukan hidupku sebab dihidupi Allah, bukan itu. Dikatakan kita kenal pada diri kita, hidup pada diri kita, ditetapkan hidupnya Allah. Itu namanya kenal. Makanya bahasanya kan gini. Man ngarofa nafsah, man arofa nafsahu yo faqat ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dirinya siapa? Apa jasmani ini? Bukan. Apa rohani? Bukan. Hidup. Nafsa, diri, ingsun. Ingsun siapa? Kalau ingsun duduknya ditakholi makhluk, berarti dereng kenal. Kalau sudah kenal hidup ini adalah Allah, otomatis yo podo fakot arafa robbahu, maka itulah yang disebut betul-betul kenal Tuhan. Inilah ahad, Pak. Niki, kalau masih ada dua yang melihat dan yang dilihat, belum kenal. Udah, kita urai lagi. Asal muasal kita nggak ada toh Pak ya. Adanya kan sebab diadakan. Kalau kita masih merasa ada sebab diadakan, itu berarti kita belum kenal. Belum kenal. Kalau kita makhluk hamba manusia, ini sudah tidak merasa ada, otomatis muncul dalam dirimu nyatanya yang ada. Itulah yang disebut kenal dirinya. Oke, luwih jelas, luwih gamblang, luwih diseneni wong-wong. Bapak. Bapak. Ini dinul hak itu ada di sini. Wah, dirani wong koplak gak ngereken. Nafsu, nafsi, nafsa, artinya kan diri, ya. Orang Jawa ingsun. Tinggal kita itu lari ingsun ke
taholli atau larina ingsun ke tajalli. Kalau larinya nafsu ingsun taholli, otomatis aku ono sebab di ono no sing on wesi. Ini juga proses kita ketika berhablum minan nas, Pak. Ini kan proses hukum syariat toriko ada di sini. Memangnya harus gitu. Makanya jenengan kudu nyembah-nyembah pada mursyid karena proses taholli ini. Tapi ngunu yo ngunu, tapi ojo ngunu. Artinya teruskan proses Anda di hakikat supaya makrifat. Harus duduk nafsu, nafsi, nafsan ini ditajalli. Ingsun yang muncul ingsunnya Allah, bukan ingsun makhluk. Setelah ingsun makhluke iki sirno. Sirnane sebab jenengan gelem bali asal tidak ada. Saged diterima? Pun paham nggih? Nek durung paham tak wali emane kopi aku. Loh, dulu Pak ngene iki lho disingitno gak wani. Iya. Gak berani. Bapak Ibu hadirin, inilah proses nafi isbat itu di sini. Menafikan, membersihkan ruhaniyah kita dari perkara-perkara yang ditimbulkan oleh nafsu, akhirnya muncul taholli. Proses iki difanakan, dibersihkan. Setelah itu isbatkan, ditetapkan ingsunnya Allah. Makanya tauhid la ilaha illallah huwa anta terakhir ana. Surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus mau mengemban wahyu inti dariku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya iki Pak, akunya karena nun vaksin duduk di tajal. Artinya Rasulullah juga mengajarkan pada saat itu terhadap para sahabat terkait inti daripada wahyu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Mengapa saya berani mengatakan di situ? Setelah ana ada kalimah lagi fa'budun, kata perintah. Perintah menjelaskan, perintah menjalankan, perintah ngaji, perintah ngelakoni ngaji tok, gak sampai ngelakoni, gak berbuah apa-apa. Ngaji penting untuk ajar mengajar, tapi lebih penting untuk mengamalkannya, mempraktekkan. Sampai kali kula ngaji tok tuwase paham, yo gak praktek-praktek, yo gak iso duduk di tajalli. Paham nggih? Inilah maksud man arafa nafsah, mengenal diri. Siapa diri ini? Tidak ada. Barulah kenal Allahnya. Makanya faqat arafa rabbah, begitu. Nggih, ada lagi? Ya, tiang estri wonten. Miki situnggal kas tiang estri gantian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kula kepanggih jenengan, mergi kula kan tiang Lamongan Gus. Alhamdulillah. Nggih, Badhe tanglet Gus. nggih. Napa tiang ingkang suluk sampun ten makom tajalli? Napa tasih wonten nafsu sing mboten sae? Terus nomor kaliye nek tiang pun suluk ten makom tajalli niku urip niku kados berpura-pura Gus. Berpura-pura. Nggih. Kosong. Napa niku sing disebut tajalli Gus? Ngoten nggih. Nggih, matur suwun. Ngeten.
ketika saya belum sampai ke Bronggalan dalam perjalanan, masih bahaya mboten? Nubruk arek, kecelakaan, ngantuk, kentekan bensin, dan itu masih berlaku kak hukum seperti itu? Masih berlaku. Tapi ketika saat sudah detik-detik di majelis niki, bahaya-bahaya tadi berlaku buka terhadap kula? Mboten berlaku. Tetapi kalau saya nanti pulang lagi di tengah jalan, ya termasuk kita dihantui oleh kentekan bensin, kita ngantuk dan lain sebagainya. Bahaya-bahaya itu ada. Artinya apa? Ketika ruhaniyah itu masih proses dalam perjalanan, nafsu tidak akan pernah ridho terhadap ruh untuk sampai ketemu Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu akan terus, mohon maaf, ngalang-ngalangi. Ojo terus nongko kamu gak iso balik, jasadmu mati kamu. Wedi Pak, balik maneh gak dikir turu, wedi dunsel bojone. Lho nggih. Ketika saat kita berkholwat, uzlah iki dimasukkan Allah, diuji di dalam alam kasyaf, masuklah kita ruhania ini dimasukkan ning alam jabarut. Bertemu ya, jenenge Dajjal, bertemu pada iblis. Wedi Pak, jenenge dasare awak dhewe wong wedian. Gak ditutupno, dunsel nang roke bojone wedi. Loh, terjadi Pak ngoten niku ngen. Estu. Lah, biar untuk mengantisipasi gak seperti ini, seperti itu, tolong sirul asrar gawa. Nek sirul asrar sampean fungsikan, maka di situ akan ada petunjuk. Kamu yang memperjalankan Allah, yang menampakkan itu makhluk sing serem-serem, iku di situ ya ada urip Allah. Enggak takut sampean. Akhirnya dia yang gak gudo balik sampean gak wedi. Nek sampean wedi malah seneng sing kono gudo, gak percaya. Ya. Ono wong desa sih gini. Mungkin kita dulu jadi orang desa. Ada jalan yang angker, biasa ngeten nah. Sampean medeni wong sing wedi nek liwat gunung. Ketika dia takut lari, seneng gak sampean? Besok pasti sampean wedeni lagi itu loh. Coba kalau sing diwedeni kendel, mundut boto diantemno sampean, besok sampean medeni maneh? Gak mungkin. Laksana seperti itu Pak. Nafsu itu seperti itu. Jangan takut dengan nafsu. Jangan takut dengan apapun tampilan-tampilan makhluk. Jangan. Kita tidak akan pernah takut manakala ruhaniyah sambung kali Gusti Allah. Di situ Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, artinya kita ketika sudah tajalli, detik-detik tajalli wis gak ono bahaya Pak. Tapi biasanya kita kan diproses Allah di dalam musyahadah. Alam musyahadah kan ada 3 Pak. Ada tiga golongan, tiga kekasih Allah. Fana, kamil, bako. Fana kamil, mahfud makomnya. Bako maksum. Ketika sudah masuk di musyahadah, wonten fana. Iki fana ini 24 jam kita itu ditajali itu sedikit. Makrifat pada Allah sedikit. Nanti dikeluarkan lagi. Ketika saat kita keluar, lalai lagi. Ketika kita pegang sirul asrar lagi, musyahadah lagi. Begitu terus. Itu sebagai proses. Laksana seseorang belajar pakai sepeda itu jangan harap tidak jatuh, mesti jatuh.
Nanti tinggal jenengan, kalau takut dengan sakitnya jatuh, kau geletak nih namanya sepeda, kau tidak akan lihai bersepeda. Angkat lagi, jatuh, terserah. Kalau kamil itu adalah lebih banyak tajalinya daripada tidak. Kalau maksum selalu tajal. Dan inilah proses-proses kita, Pak. Jatuh bangun, aku mengejarmu. Mengejar Allah. Terus. Wala tayasu fi raihillah, Allah dawuh, jangan kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmatku ketika kau tak jatuhkan. Sadar kalau kita itu yang menjatuhkan adalah juga Allah, yang membangunkan juga Allah. Oke, kalau kita sudah sadar akan hal itu, kita tidak akan pernah takut dengan sakitnya jatuh. Begitu, Pak ya. Intinya kuncinya adalah surat Al-Insan 2526. Pagi sampai sore bahkan malam, buatlah hatimu berzikir padanya. Itu caranya. Lah, ketika saat di detik-detik musyahadah memang kosong, Pak. Cetok? Paham betul? Mejanya sudah enggak ada. Nama kolongan juga sudah tidak ada. Laisa kamislihi syai'un. Ya ini. Kita mengatakan iki kosong sebabnya melihat dengan mata iki lo culeken. Yang kosong iki justru yang kita mengatakan berisi padat dan wujud dengan ainul basiroh, jangan ainul basari. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jikalau sifat basariahmu itu masih muncul dalam hatimu, jangan harap kau itu bisa menyatakan akan wahdatul wujudnya Allah. Nggak akan pernah bisa. Gus tambah serem ngaji ini, tambah bengi, tambah serem. Oke. Jadi leres, Pak, ketika yang disebut tajalli itu yang berlaku hanyalah akunya Allah. Selain akunya Allah sudah tidak berlaku. Sama saya ketika sudah di sini, maka hukum bahaya tadi tidak ada. Tidak berlaku. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Biar sholatmu itu tidak terganggu oleh nafsu dalam dirimu sehingga melalaikan Allah. Sholat seperti apa yang aku pernah lakukan, kau tahu aku melakukan sholat. Apa? Jadikanlah sholat syariat menjadi hakikat supaya sampai ma'rifat Allah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khasyiin. Baru kalau sudah ruhaniyah jenengan secara hakikat sholat pada Allah masuk dalam surah napa? Tadi surah Al-Baqarah 238, akhirnya Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Tidak masuk pada surat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun lalai. Don, ada lagi? Oke. Ibu monggo Bu. Yang diberikan Mike itu tolong dibenak cek melebu. Punah. Oh, turun isap muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Gus. Kula badhe matur niki pengalaman kula, Gus nggih. Kula niki sak bendalu ingkang kepengker, tapi begitu sering kejadian apa yang saya ucapkan itu, Gus. Saya enggak jarang-jarang sekarang, Gus. Takut.
Soalnya kalau jumeneng itu dulu kan kalau sering jumeneng Gus. Terus tapi saya itu yang dibilang orang katanya kalau orang disi kerso ngaten Gus nggih. Disi kerso. Nggih. Nggih. Jadi sebelum kejadian niku kula pun semerap Gus. Nek badhe kok aku bakal tubrukan, kecelakaan ngeten. Niku nate Gus terjadi ten kula. Soalnya kula badhe medal, terus kula niki pun medal ngoten enten kados wonten napa ten pikiran niki lho Gus. Ten pikiran niki ngeten. Gawe rangkepan padahal kula pun jilbaban pun damel rangkepan tapi gak kurang rangkepamiku ganti yo. Engko kon lho diperiksa dokter kula ngeten. Nggih. Kula ngeten, lho lha apa ya Allah. Seakan-akan ada tanya jawab di situ. Nggih. Terus kula ngeten, ya Allah, nek niki dugi jenengan nggih mboten napa-napa ya Allah. Kula dalam hati kula nggih ngaten. Terus tapi nek niki dugi jin setan kula mboten percados kula ngeten. Terus akhirnya kula medal. Kula medal niku malih. Mboten kula reken, mboten kula turuti. Terus kula medal niku diomongi ngoten malih terjadi. Terus ngoten kula, ya wis aku tak nggo rangkepan kula coplok sedaya terus kula rangkepan double ngoten niku Gus. Tapi kundure niku kejadian temenan Gus, kula kecelakaan saestu. Nggih. Lah niku napa sing dinamekaken apa kejadian itu disiki kersa ngoten lho Gus. Lah terus kados ngeten. Wis ayo mulai ini bapaknya bilang gitu ngene, "Alang kok adem-adem nok nggone motor." Lho itu loh Gus dingin beneran padahal itu panas Gus, panas tang-tang tapi saya pulang tuh merasa dingin sama bapaknya itu. Dan waktu malam itu Gus, saya kalau mau tidur itu saya membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Nggih. Niku setiap mau tidur. Tapi karena saya pernah ndak membaca itu pernah ndak bisa tidur Gus. Ngoten niku pripun Gus? Ngoten. Nggih, sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep apa sing sampean critakne iku jalure ning mukasyafah. Bukan ning musyahadah. Sebab golongan musyahadah iku Allah sudah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang disebut kekasih Allah, aulia kekasih, piro-piro kekasih Allah, cirine la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hanya itu. Tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah dengan apapun. Karena apa? Karena sudah tahu siapa sebenarnya sing ngatur. Sampai ngerti Petro wayang kulit niku. Tahu Petro iku wedi? Mboten tahu. Meneng ae. Sebab wis ngerti sing nglakokno iku dalang. Dalang iku nek mati mboten dibancaki, Pak. Dalang. Sebab dalang iku kadal malang. Maka nek mati gak tahu dibancaki. Tahu. Al-auliya, para kekasih Allah itu sudah ruhaniyahnya itu sudah klik terus bahwasannya imannya itu hanya Allah yang segala-galanya yang berperan. Jadi nggak ada rasa khawatir karena dirinya sudah paham kalau tidak bisa apa-apa, kalau tidak diapa-apa, la haula wala quwata illa billah. Bila mana ngerti sesuatu yang akan terjadi, itu adalah konteksnya di dalam kasyaf, bukan di musyahadah. Dan ini bisa dilakukan dan bisa terjadi para aulia iku mau yoan. Tapi keterangannya bukan ciri tanda-tanda aulia Allah. Walaupun beliau itu diberikan Allah sebuah karomah bisa tahu akan terjadi.
Lah, ini pun bisa terjadi pada mereka yang tidak menjadi kekasih Allah. Punya amalan, diistiqomahkan, akhirnya jadi karomah tadi. Kasih tahu apa yang akan terjadi, bisa seperti itu. Cuman bedanya ya, kalau yang aulia illah bisa kembali pada Allah. Kalau yang bukan, nggak mungkin bisa kembali. Kembalinya pada makhluk. Karena karomah dan lain sebagainya. Sama halnya gini, Pak. Saya ini kelangan PT, tahu PT ayam. Ayam. Masuklah ke kandang. Di bawah kandang itu apa namanya? Singitan yang jero nih loh. Kolongan. Keadaan yo gelap, kita nggak akan bisa tahu. Boleh sampai membawa sentolop, boleh membawa oncor. Tahu oncor? Oncor dari api loh, Pak. Itu nur namanya, nur cahaya. Berarti karomah bisa saya istilahkan cahaya. Ketika tak delok, saya lihat dengan oncor, ya kelihatan, ketemu. Lho iki open PTE, tak pegang. Dengan sentolop juga, oh ya kelihatan. Nah gitu, sama-sama nurnya, Pak. Cuman beda nih. Kalau api itu merah, ya, kalau nur yang ditimbulkan dari aulia itu putih. Kalau sentolop kena angin gak mati. Kalau oncor kena angin mati. Kalau sentolop dikenakan cahayanya kepada rumput utawa apa namanya? Gadangan iku ana sukete sing garing-garing apa? Rendeng. Ya gak kobong, tapi nek oncor sampean culukno kobongan. Lah ngono to? Itu bedanya. Padha-padha ketoke, padha-padha cahayane, cuman ana bedane. Api panas mboten, Pak? Panas. Sentolop sampean jeleh weteng sampean gak panas. Template gak panas. Tapi kalau genine panas. Ya sepele pundi sak kersa sampean. Jadi Bu, apa yang jenengan dapatkan itu oncor apa nur iku barometernya ya. Apakah jenengan ini bersirul asr atau tidak? Di situ aja. Kalau sentolop bersirul asror, kalau oncor tidak perlu sirul asror pun. Yang kedua, jenengan tentang masalah surat Al-Mulk. Gitu. Jenengan gak iso turun gak, karena sudah terbiasa. Apa? Hikmah, faedah ketika kita mengistiqomahkan muluk. Salah satu di antaranya, jari ini secara muhakamah syariat, jenengan sesu itu gak diparani malaikat mungkar nakir. Nek mati gak wani. Muluke ngomong kir. Ngomong kir. Aja kok takoni ku. Iki sahabatku. Nah. Iku Al-Qur'ane Al-Muluk sing ngomong ngono, buah dari amaliyah jenengan trose ning keterangan ning hukum syariah. Hakikatnya ya apa? Makanya kita tinggal kita membaca Al-Muluk itu betul-betul lillahi ta'ala atau karena yang lain. Barometernya kita dikatakan lillahi ta'ala kalau menyertakan sirul asror. Kalau menyertakan sirul asror di pos pertama su'aul basiroh, itu kan sudah nggak ada pengakuan toh Bu. Kalau kita yang melakukan,
Kita melakukan olehnya itu karena digerakkan oleh Allah bisanya. Oke. Terus pas kedua sudah fana semuanya. Aku wis gak iso, sudah tidak olehnya bisa melakukan karena dilakukan Allah sudah tidak ada. Di situ tinggal yang berlaku cuman akunya Allah begitu. Kula wangsul malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih nanti atas jawabannya. Dan mohon maaf bila mana materi pertanyaan saya ini mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang telah diuraikan tadi, apa ciri-ciri rohaniyah yang dikuasai oleh nafsu basariyah? Kemudian apa juga ciri-ciri rohaniyah yang sudah kembali ke dinul haq? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana fungsi zikir bilisan untuk melepaskan rohaniyah dari belenggu nafsu basariyah. Mungkin sementara itu pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana materi pertanyaan saya ini kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri daripada ruhaniyah karakternya itu menjadi budaknya hawa nafsu. Apa ciri-cirinya? Jenengan pun melihat status dohirnya. Tribelai ojo akeh-akeh basi. Ya jelas. Jangan melihat laku dohiri, jangan. Sampai harus melihat laku batine. Sampai melihat sampai dewi, bukan melihat orang lain. Apakah kami ini termasuk condong nang sakliyane Allah apa ndak? Pertama, karakter ciri ruhaniyah itu manakala menjadi belenggunya hawa nafsu, ati sampen iki lebih suka, lebih cinta kesenangan dunia daripada Allah. Itu satu. Saya ulangi, ruhaniyah sampen iki lebih terikat, lebih suka, lebih cinta, lebih rindu, lebih mengharapkan kesenangan dunia daripada terhadap Allah. Allah yang mana? Hidup itu pada diri kita. Satu. Dua, kita akan selalu lalai pada Allah. Selalu lalai. Bahkan tidak ada kesadaran sama sekali. Yang ku maksud lalai di sini tidak sadar hati kita bahwasanya yang menggerakkan kita adalah Allah. Lalai kita dari itu. Yang menggerakkan semua alam ini adalah Allah atau Tuhan atau hidup itu. Hati nggak ada sadarnya di situ. Manakala belum menerima hati ini tentang pengajaran dinul haq. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat-sifat yang muncul pada diri kita, Pak, mohon maaf, bila mana ngelakoni ibadah yang sifatnya secara umum loh, ada hubungannya dengan manusia. Apakah itu sedekah?
apakah itu kita membantu orang ataukah kita nyun sewu duweni karep pingin dadi lurah dadi kepala desa, bahkan ini mau tahun politik 2024 ini pengen harapan hatinya itu diwahni wong, pengen dipuja orang. Itu muncul karakter di dalam diri kita. Ini tanda-tanda ciri manakala ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf. Kami tidak bermaksud mengevaluasi jenengan, tidak. Saya bicara semua diri kita masing-masing. Bukan lantas maksud saya itu mengkoreksi keadaan karakter rohaniah sampai enggak. Semua kita manusia seperti itu. Terus yang keempat. Manakala kita dijatuhkan Allah di dalam kondisi yang rugi loh ya. Kopdi, maksudnya kopdi itu rugi. Kopdi ini gak enak. Mbuh dagangane iku mang rusak, rugi, ya. Sebab kita memang di dunia mencari dunia. Kebanyakan umumnya gitu. Di dunia itu kebanyakan orang mencari apa yang dibutuhkan dunia, tidak mencari Allahnya. Kebanyakan loh ya. Manakala dijatuhkan Allah dalam kondisi kita ekonomi jatuh, mesti jenengan kali kula sawumpek. Boten sumpek, sawumpek. Apalagi tiap-tiap waktu atau tiap hari ditagih oleh bank telunyur nih lho Pak, apa? Bank titil nih. Allah ya Karim. Enggak ada rasa nyamannya ruhaniyah, damainya hati, enggak ada. Estu enggak ada. Jatuhnya kita ruhaniyah nanti gampang susah tatkala Allah menghadapkan kondisi keluarga kita, kebutuhan kita di keluarga itu kekurangan. Dan itu pasti akan terjadi pada siapapun suatu saat. Intinya kalau dijatuhkan Allah takdir yang enggak enak, mriki lho Pak, perang gerunjal. Tapi enggak iso lesan, enggak bisa menghindar. Karena sudah ketetapan sebagai sunatullah, aku sakit ya sakit. Yang terakhir mesti wedi mati. Padahal dia sudah sadar kalau semua manusia kullu nafsin dha'iqatul. Lah disitulah kita olehnya merasa takut mati sebab merasa urip. Coba jenengan kalau sudah merasa mati, gak mungkin takut akan karena sudah lu disitulah ingat, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ya, maka dia harus melakukan kembali ke asal. Apa sih asal kita sebagai makhluk? Tidak ada. Lah yang ada itu adalah Khalik, adalah Allah. Kalau kau ingin tahu siapa yang ada, kembalilah pada asalmu, tidak ada. Kalau sudah kembali ke tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Apa mungkin yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang jelas yang bisa melihat yang ada itu hanya yang ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah. Begitu Pak. Wis, itu karakter dan mungkin masih banyak lain ciri-ciri ketika saat rohaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Terus yang kedua, sejauh mana
Zikir lisan itu bisa menghindar dari hawa nafsu. Ini saya bicara dari pengalaman Pak ya. Dari pengalaman. Memang ada disebut zikir lisan itu diucapkan la ilaha illallah atau hanya Allah. Boleh dibusuk Pak? Kalau gosok nggih. Kita bicara zikir lisan. Pertama, la ilaha illallah. Akhirnya disebut zikir jahri. Diucap di lisan. Orang lain terdengar. Atau tidak lengkap, cukup mengatakan Allah, iki lisan. Pertanyaannya, sejauh manakah zikir lisan itu bisa menghindari hawa nafsu, melepaskan. Zikir ini manakala disertai zikir sirul asror bisa. Tapi kuncinya untuk melepaskan bukan jahri tapi sirul asror. Karena sirul asror itu urusannya iman rasa. Lah, jahri atau siri itu sebagai letupan aja. Gampangane ono wong turu digugah, dipecut. Tangi. Jahri atau siri yang menyebut nama itu laksana dipecut. Biar bangun. Menggugah. Memudahkan ruhaniyah sampean iku zikir sirul asrar muncul lewat jahri bisa, lewat siri bisa. Dua, la ilaha illa huwa, muncul zikir siri. Iki biasanya di thariqah. Huwa dia. Dia berarti tidak di sini loh Pak ya. Ngomong dia berarti jauh. Apalagi Allah nama, wow gak karuan wis hilang. Huk ndi embo? Tambah adoh maneh ini. Makanya kalau kita bilang wis opo jari sing ngecet Lombok, tanganin tuding wukur. Gak mungkin opo jari sing ngecet Lombok. Gak mungkin. Wis. Silahkan untuk dzikir jahri atau siri. Silahkan. Manakala kau sertai dengan sirul asrar, maka itulah akan bisa melepaskan belenggunya nafsu dalam dirimu. Artinya jikalau Anda tidak menyertakan sirul asrar di dalam jahri dan siri, jangan harap. Estu jangan harap bisa melepaskan. Teman-teman di thariqah, mohon maaf ya, saya anggap sebagai saudara saya sendiri semuanya. Anda tidak akan bisa wusul terhadap Allah ketika suluk walaupun puluhan tahun. Manakala kau tidak menyertakan sirimu dengan sirul, wis percaya gak percaya terserah udelmu. Ya, terserah. Saya berani mengatakan ini karena memang saya korban. Mohon maaf Pak, korban. Ketika tidak bersirul asrar hanya siri, apa yang ku alami itu masuk di dalam satu alam yang disebut alam mukasyafah. Cara kita ngomong makom mukasyafah. Kan ada 3 Pak. Pertama mukhadharah. Dua mukasyafah. 3 musyahadah. Ini 3 alam. Mukhadharah ya alam dunya iki, alami jasad. Mukasyafah alami makhluk gaib. Roh gaib mboten? Gaib. Jin, iblis ikut termasuk gaib. Alamul arwah gaib, semua itu masuk di dalam alam mukasyafah.
ruhaniyah kita ditarik ke dalam mukasyafah, sehingga di dalam hikam dikatakan makom mukasyafah itu ada dua, ada suwari, ada maknawi. Manakala kita tidak memegang sirul asal, mesti kasafnya kasaf suwari. Apa suwari itu? Kita bersukaria di dalam alam mukasyafah. Memang Pak, golek dunyo nok nggone alam mukasyafah gampang gamban. Golek dunyo untuk kebutuhan duniawi ae lho. Kebutuhan kita dunia sehari-hari itu nanti masuknya di dalam makom tajrid. Makom gak usah nyambut gawe duwe akeh, wiritan tamu podo teko. Lah ya apa lho Pak, tamu niku mang podo teko, Allah sing nekakno sampean wonten karomah. Gus piye? Iki kula duweni krentek apa pengin nyalokno bupati misalnya. Piye amrene dadi? Pun sik entenono sik. Kasape Pak dibuka. Sret. Mlebu nang nggone Lauhil Mahfud. Anu kaya iku gak dadi Ya apa iki? Gus, usahane Gus, temen lho. Namanya catatan kan belum jadi takdir ya Pak ya. Yang berhak ngubah itu kan Gusti Allah. Iki mahari gede iki. Isa uga wis dibuka ning kono. Nggih mohon maaf lho ya. Bukune dadi Pak, tapi ngomong wah iki kok gak dadi iki apa ya abot iki tirakate. Wis Gus temen lho Gus, sampean usahane apa dadi wis sampean mahari piro sak jeplak sampean. Lho gampang nggih. Mergo aku tau nglakoni. Jujur mawon Pak, makanya kalau katakan saya korban. Apalagi waktu tahun 2000 usum rame-rame togel, gelangsingan Pak duit kula Pak. Wes tuh. Yang niku iki yo kudu mobil situ, sawah situ, omah situ, ya apa? Wipun kula jamin nek dadi wis teken. Lah ngoten nggih. Lah mang diintip lho Pak, karomah itu dikei apa? Dikei Gusti Allah istidraj. Penglulu. Iya tenan dadi. Loh, gampang toh? Oleh mobil, oleh sawah, oleh kari bojone durung. Wis tah ngomong digolekno purel model apa? Wong dadi ya iki mange. Wis gak eman, Pak. Lho tenan. Gampang toh? Tapi ingatlah, iku bukan petunjuk, iku bukan hidayah, tapi istidraj, penglulu. Mengapa saya dikatakan istidraj? Karena itu membelenggu ruhaniyah saya, tidak bisa sampai pada Allah, ngelimbung nok nggone alam mukasyafah. Makanya apa namanya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu kasab suwari, kasab di mana tidak bisa masuk ke musyahadah. Tapi kalau kasabnya maknawi, lah ini Pak aman. Apa kasab maknawi? Kasab di mana Anda akan bisa meloncat satu langkah ke musyahadah. Tirinya adalah mesti Anda sudah memegang sirul asrar. Makanya jenengan ketika khalwat, jangan khawatir yang dimasukkan di dalam alam mukasyafah. Jangan takut, jangan khawatir. Manakala Anda sudah memegang sirul asrar. Kasabmu jadi kasab maknawi. Kasab di mana Anda akan selangkah ke musyahadah. Apa alam musyahadah? Alam kebukanya gaibnya Allah. Yang asalnya kita ada tutup, akhirnya Allah gaib. Kemudian tutupnya hilang, Allah jadi nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Lah sirul asrar itu munculnya dari zikir nomor 3, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sirul asrar. Yang terakhir nomor 4, la ilaha illa ana. Inilah fana'u dzikri. Entek
wisan, habis sudah sampai. Wis nggak ada pengakuan sama sekali dalam diri jenengan. Wujudnya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Seperti ini, Pak. Ini meja. Terus di bawah meja longan. Apa? Kolongan. Kita mengatakan kolongan karena ada meja. Oke. Meja ini tak hilangkan, kolongannya kemana, Pak? Nggak ada. Inilah yang disebut ahad, itu seperti itu. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Mungkin dibuka di dalam hikam. Disebut amal arif, orang yang sudah makrifat pada Allah, dirinya sudah fana, sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, nama apapun sudah tidak ada. Yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus nama apa? Tidak bisa menyebut. Kalau disebutkan begini, Pak. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Jangankan makhluk lain, dirinya pun tidak ada. Ketika muncul apapun sudah tidak yakin, tidak ada rasa dirinya dari dirinya. Tetapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya Allah yang menjadi fa'il, menjadi pelaku. Lain Allah sudah tidak. Iku umpama boleh diomong seperti itu. Makanya tadi saya katakan, yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Begitu tadi. Sejauh mana dzikir jahri itu bisa melepaskan dari belenggunya nafsu. Itulah dzikir jahri yang disertai sirul asrar, begitu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, derek tanglet niki dugi pengalaman nggih. Di saat kula niki tilem biasane niku tetap melakukan zikir. Lajeng kok terus niku raosnipun tuh munggah-munggah kula tutaken mawon. Terus di saat niku ningali jasad kula niku muter. Teng mriku terus ada bacaan-bacaan niku nggih kula niki kan mboten sepinten paham kali Quran. Nah, saya cuma bacaan-bacaan niku terus lajeng terakhir niku surat Al-Baqarah ngoten mawon. Lah niku terus pundi Gus pandangan. Ketika saat jenengan iki berkholwat atau zikir dalam kurung uzlah ya, entah uzlah sampan ambek leyeh-leyeh, apa tah ambek lenggah, apa ambek sujud, wis paling tidaklah minimal kalau awak capek jenengan sambil mau berangkat tidur udah wudu dulu, kemudian leyeh-leyeh sambil ngelakokno zikir sirul asrar, minimal gitu. Bila ibu itu ada halangan, boleh gak usah jenengan iki wudu atau mandi, langsung leyeh-leyeh minimal lo ya, wis langsung lakokno sirul asrar. Ketika berjalannya suluk seperti ini atau kholwat lewat dzikir sirul asrar seperti ini, terkadang kita itu diproses Allah masuk di jalur mukasafah dulu seperti Bapak ceritakan tadi. Ya. Bahkan terkadang juga terasa kita dikeluarkan ruh ini dari jasad sehingga melihat jasad. Terus di situ kita ketakutan. Aku iki mati apa gak? Kakean delok film iki mergae. Ya,
Film kan ngoten Roy medal ya dan lain sebagainya. Akhirnya takut. Balik maneh. Wedi. Lah. Menurut saya jangan. Mengalirlah kau seperti air. Karena kau sebetulnya yang memperjalankan adalah Allah. Ini kalau sudah memegang sirul asror. Kalau nggak megang nggak mungkin menuduh Allah yang beriman. Kalau Allah yang memperjalankan nggak mungkin. Kalau sudah ada sirul asror, imannya mesti jatuhnya di situ. Lah, ketika sampai dimasukkan dalam proses perjalanan seperti ini, jelas itu ada di alam mukasyafah, Bu. Pak, makom mukasyafah. Dan inilah proses kita diuji Allah untuk lepaskan sifat basariah, sifat manusiawiyah, sifat makhluknya itu kudu dilepaski. Bila mana di situ kita masih merasa adanya kita, kadang dimasukkan satu alam di mana nggak ada siapa-siapa, Pak. Nggak ada siapa-siapa, tempatnya itu dingin, terang benderang, bahkan lebih terang daripada jam 12 siang. Dan tidak panas, sendiri. Ini bisa saya katakan mukasyafah, bisa katakan musyahadah. Saya katakan mukasyafah manakala diri kita masih muncul. Paham nggih? Diri kita makhluk ini masih ada, itu berarti masih mukasyafah. Terus bagaimana antisipasi kita? Supaya kita tidak terus terjebak di dalam alam mukasyafah. Hanya satu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sifat basariah itu ndang lepaskan. Artinya keakuan diri kita makhluk tiadakan. Lah terus isok yono kunu sapa sing isokno? Kembali lagi. Akhirnya saya simpulkan mengalirlah seperti air mengalir, enak, mboten beban. Nek sing sampean tanyakan apa artinya itu? Artinya lo ya, nek alamnya sudah jelas. Apa artinya itu? Itu adalah arti perintah Allah ndang pendemen jero ning bumi humul. Sifat basariahmu, keakuanmu lekasen pendem jero ning bumi khumul. Ngerti bumi khumul sampean? Dereng. Apa ya bumi khumul iki ya? Sik ngene lho ya. Jenengan umpama laksanya jadi ikan laut. Ojo sampai kau terpengaruh dengan asinnya air. Jadilah ikan yang tidak bisa terpengaruh dengan asinnya air. Otomatis sampean harus dadi iwak sing urip. Iwak urip. Berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun dia campur dengan air tapi dia tidak asin. Tapi kalau sampai jadi iwak tahu, iwak tempe, gak usah 1 hari, gak usah 1 jam, uya ono sedilut, sak menit mulai digoreng akhirnya jadi asin. Apa ya? Katakan aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Niku lho maksudnya mendem jero ning bumi humul. Aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Bingung mboten? Aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Sik panggah dereng mudeng. Dereng mudeng. Sik pisan kas tak wali goblokku. Aku iki urip. Innani anallah.
unculno keakuan di dalam dirimu itu aku nih Allah. Wis dong. Balik nemane. Ngene sileran penceng dhisik lah ngono. Jadi itu adalah wasiat Pak terhadap jenengan supaya ndang lepas mendem sifat basariah. Ya. Sifat kemakhlukan. Sifat kemakhlukan kita itu asalnya itu ngaku urip. Sebab diuripi sing urip. Akhirnya kita merasa lagi persoalannya akhirnya dikongkon mendem. Nek wis kependem gini ke wow, akhirnya muncul keakuan Allah itu. Nggih.